take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it on the roadway. You gotta move along, baby. Gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. Boleh buka ya Bunda ya. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya ayah bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Joget TikTok ya. Saya kok jadi joget TikTok sendiri. Oke bunda, biasa ritual kalau ketemu sama saya ketika saya tanya gimana bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya itu sama gerakannya ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu lagi. Iya. Oke. Siap ya? Oke, gimana kabarnya bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ina. Merdu sekali ya. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena memang emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan bunda. Menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Dan kumaha ke jam 12 siang bunda kalau suaminya mau ngasih uang 200 juta ya langsung seri. Sepingsan. Tapi karena bundanya maju, nggak jadi bunda dikasihnya ke tetangga, kan sayang ya bunda. Maka dan demikian, coba bunda pagi-pagi itu kita tidak boleh berantem sama anak. Biasanya kan bunda itu pagi-pagi banyak yang berantem gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi ya. Apalagi kalau suaminya pika sebelen. Nah, kenapa? Karena sifat emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Dan kemudian bunda ada sebuah terapi yang bunda bisa lakukan. Di sini cung yang emosional. Nah, semuanya. Apalagi lamun akhir bulan ya bunda darah diabetes. Nah, terapinya cukup gampang sekali. Bunda tidak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit. Ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Ya, cuman bukan kayak gini tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, tuh kan jadi 17 tahun ya. Nah, kemudian bunda ketika kita tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 25%. Maka dari demikian kalau bunda pengen leungit kok kalau tenan, nah itu tuh kudu dipelongenan ya. Teu kudu ngake skincare, skin apa ya gitu. Itu cukup saja dengan tepuk tangan sambil tersenyum. Mari kita coba Pak. Ya. Oke, siap ya. Oke, kita coba ya bunda, apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Siap, 1, 2, 3 tepuk tangan dulu ya Maria. Tuh kan lumayan jadi agak cerah-cerah gitu ya tadi agak suasana itu mencekam ya. Soalnya tadi pengeluaran. Ya.
Dan makanya dengan demikian itu sangat ampuh sekali kalau bunda nanti suaminya, ayahnya sering marah-marah. Tipsnya berarti tepuk tangan. Insya Allah bunda dicabok. Jangan bunda, jangan praktik bahaya. Nah itu sedikit bunda terapi emosional yang kita bahas di pagi hari ini. Dan kemudian sebelum kita mulai ke materi, perkenalkan diri dulu bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gembita. Kemudian alhamdulillah saya sendiri leader di Psikologi Madinah sendiri untuk daerah Bandung, Cimahi dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang mau saya hipnotis di sini? Bukan hipnotis untuk ditipu bunda, ya untuk langsing. Ada yang mau? Jadi bunda bisa makan bakso 5 mangkok, gak harus diet, gak harus mah-mahan ya, gak harus olahraga, tapi bunda bisa langsing. Silakan 500.000 ya bunda. Ya mungkin langsungnya bukan karena hipnosliminya, tapi karena 500.000-nya ya. Dan kemudian alhamdulillah juga bunda saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh bunda hari ini. Jadi saya bisa tahu mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan bunda ya. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya banyak. Tapi saya nggak akan bahas terkait dengan body language. Bagi yang mau tahu bagaimana cara membaca bahasa tubuh seseorang, nanti lihat aja di YouTube saya di Kodar TV ya. Kalian promosi. Nah kemudian bunda hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan inner child. Ya. Kira-kira apa sih inner child bunda? Halo. Nah jadi nggak haruleng ya. Oke, kan ada inner beauty ya. Kalau inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau bunda pengen terlihat cantik itu perlu bukna di beleman, harisna di hideungan, pipina di glow-onan ya. Kenapa? Gloss on ya. Dari biheung hideung cik atuh mikir ya. Usaha-usahanya tersuaian gitunya. Nah, kenapa bunda? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar bunda. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum itu bukan teori magicom bunda ya, tapi teori pembentukan alam semesta, bahwasanya emosi manusia itu adalah sebuah gelombang, yang dimana emosi itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita yang bentuk gelombang bun. Jadi di pinggir bunda itu ada bentuk tubuh manusia yang bentuknya gelombang, tidak terlihat tapi ada ya. Makanya dan di sini bentuk tubuhnya itu cantik atau jeleknya tergantung dari emosi yang bunda keluarkan. Namun bunda sok ngomong batur, ngutang karamayar. Di sininya itu bunda wajahnya tuh kayak sinder bolong mungkin ya. Tapi kalau bundanya baik hati, sok ngajakan uang, kebayar oke, sok atuh gadi cantik. Ya suka tersenyum, baik hati, suka menolong orang, maka di sininya itu akan kelihatan cantik bunda. Maka kalau bunda pengen terlihat cantik itu dari dalam bukan dari luar. Makanya kenapa bunda kalau ada istilah kenapa selalu penampakan jin itu menyeramkan? Karena jin itu sebuah gelombang bun, dan gelombang ini tuh hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya, betul nggak? Ya. Dan jin itu nggak pernah penampakannya, misalkan kalau kuntilanak kayak Syahrini misalkan kan nggak ada ya. Ya selalu menyeramkan, selalu menakutkan. Kenapa? Karena itu si jin itu hanya bisa mengundangi gelombang yang sama dengan dirinya sendiri. Nah makanya kenapa ada istilah inner beauty, karena inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Oh demikian ya. Oke. Nah kemudian yang kedua bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea hati Mekah ya. Ini berat nih. Kemudian yang ketiga di sini ada inner child. Kalau inner child itu biasa dikenal bunda di dunia psikologi itu dengan luka batin. Wah, berat ya. Cuma di sini yang memiliki luka batin semuanya kayaknya. Luka batin ini tuh bunda muncul akibat biasanya banyak ya penyebab-penyebab anak atau orang tua memiliki luka batin itu paling pertama korban kekerasan. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali anak-anak itu yang taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Sehingga apa yang terjadi bunda hari ini banyak anak-anak yang lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak bunda? Namun ayahnya pulang kerja yang paling pertama dibawa apanya? Itu salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tuh. Nah, makanya wajar kenapa di Tasik kemarin ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek bunda meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya balaleunghan punya mobil KB. Ya, kenapa
Kenapa? Karena dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Mereka tidak peduli orang tuanya kelaparan, sakit-sakitan, tidak punya uang, tidak ada yang memperhatikan dan yang lainnya. Kenapa? Karena terbiasa ketika kecil mereka lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Toh padahal kalau anak itu taatnya karena cinta, Bunda, kita pernah mendengar kisah yang sangat luar biasa dari siapa Bunda? Dari Nabi Ibrahim. Ya, pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Kalau di sini Bunda ada yang minta lehernya, orang tua mau dikasih nggak? Langsung dilaporin polisi ya Bunda. Kenapa seperti itu? Kenapa Nabi Ismail sampai rela Bunda menyerahkan lehernya? Dan kenapa anak kita hari ini masih banyak? Pak, kenapa anak saya susah sholat? Pak, kenapa anak saya susah makan? Pak, kenapa anak saya itu susah belajar dan yang lainnya? Jawabannya satu Bunda, karena mereka masih taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar Bunda, leher pun dia kasih ke orang tuanya. Ya, tak, maka syaratnya satu, cuma taatnya karena cinta, bukan taat karena taat. Halo, nah jadi saya ya. Dan bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam diri anak kita? Cukup sederhana sekali Bunda. Perbanyaklah skin hanger. Apa skin hanger? Tahun deh caranya. Nah, skin hanger itu Bunda, skin itu kan glowing, hanger teh gantungan baju berarti. Gantungan baju nu glowing. Bukan itu Bunda, skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ini ada ceritanya Bunda, kemarin itu ada seorang anak SMP Bunda ketangkep sama BNN. Kira-kira BNN itu apa? Badan Narkotika Nasional. Berarti sudah jelas si anak ini tuh berhubungan dengan narkoba. Karena si anak ini tuh terbukti dia itu mengedarkan narkoba padahal usianya kelas 1 SMP. Kemudian ketika diceklah air pipisnya, ternyata si anak ini itu negatif narkoba pun, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali pada saat seorang pengedar. Kemudian yang kedua, dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, Bunda, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Menurut ayahnya semua keinginannya selalu dipenuhi. Kira-kira buat apa anak ini ngedarin narkoba Bunda? Cari perhatian atau cari pahala Bunda? Ya, cari perhatian Bunda. Dan kemudian pada waktu itu karena kami bingung ya menyimpulkan kenapa anak ini bisa ngedarin narkoba. Kemudian kami ketemukanlah si anak ini sama orang yang nyuruh ngedarinnya. Ternyata yang nyuruh ngedarinnya itu adalah orang Australia. Ya, menurut keterangan orang Australia ini tuh mereka parenting dulu 3 bulan Bunda sebelum beraksi ngedarin narkoba. Ya, jadi si orang Australia itu dia sampai rela mengorbankan waktunya 3 bulan parenting demi bisa merangkul anak-anak yang galau. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, parenting sabar bulan sekali. Sekali. Ya tak lamun diayakeun bisa bolanya lamun teu momongan. Astagfirullahaladzim ya Bunda. Nah Bunda ini dia sampai 3 bulan Bunda supaya bisa merangkul anak yang galau. Kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, pengen jadi tentara di masa yang akan datang, tapi kita nggak pernah tahu cara ngatasi anak itu seperti apa. Buktinya masih banyak orang tua yang nanyain ke saya, Pak, bagaimana anaknya susah makan, Pak, kenapa anak saya gampang marah, Pak, kenapa anak saya mau tolong dan yang lainnya. Betul nggak Bunda? Ya. Nah kemudian apa yang dilakukan Bunda ketika si orang Australia ini ketemu sama anak ini di sebuah mall? Hal yang ajaib dilakukan oleh orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall itu adalah si orang Australia ini melakukan 2 hal Bunda yang sangat luar biasa. Yang paling pertama, dia menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua, si orang Australia ini nanya, "Sayang, kamu bahagia tidak hari ini?" Reaksinya sangat luar biasa Bunda. Setelah itu si anak ini nangisnya kemudian meluk omnya dan dia mengeluarkan kata-kata, "Hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya." Padahal si om ini tidak pernah minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini untuk nangis, tidak minta untuk mengutarakan perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua? Padahal cuma ditanya, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Dan sedangkan apa yang kita tanyakan ketika anak kita pulang sekolah Bunda? Halo. PR mana PR? Tadi saya kembalian kemana 5.000 paling parah orang tua sekarang itu yang paling pertama ditanyakan ke anak ketika pulang sekolah itu adalah Tupperware mama mana? Kumaha lamun dulu gitu lain Tupperware sukuna Bun. Subhanallah ya.
Bayangkan kalau suami bunda hari ini dia pulang ojek, papanasan, hujan-hujanan, nahan lapar supaya bisa bawa uang ke rumah, masuk angin, pusing. Tapi pas pertama pulang, paling pertama ditanyain apanya bunda? Pendapatan mana pendapatan aku apa sih? Lagi 3 bulan. Wajar bunda telah menyarekan. Wajar. Wajar. Kenapa? Karena dia sudah lapar, pusing, masuk angin, kehujanan, kepanasan. Ya pulang dicarekan di jalan mau tabrakan, pulang-pulang bukan ditanya saya kamu bahagia nggak hari ini? Tapi lah mau ditanya gitu, itu mah kira-kira benar. Paling dicabak tanahnya panas dan bisa kena. Datara gitu ya benar. Makanya harus dibiasakan. Kenapa? Karena itu adalah 2 rumus penting di dalam kehidupan kita untuk membentuk cinta di dalam hati anak bunda atau di dalam hati orang suami kita. Hari nges kawin deh kakara cerik-cerik ya bunda, hari kerja. Ya. Ayo uangnya yang ditanyain tanya. Maka dari demikian, kenapa sih orang Australia ini tuh bunda dia nanya sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kemudian yang kedua, kenapa sih orang Australia ini tuh menepuk pundak anak ini? Dan menepuk pundak itu saya belajar hipnoterapi bunda tidak ada cara menepuk pundak orang. Ya itu bukan hipnotis. Tapi pundak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri dan titik kepercayaan. Ketika seseorang sering diusap bagian pundaknya, dia akan percaya, dia akan meningkat kepercayaan dirian, dia akan nyaman berada di dekat kita. Sehingga apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Wow, luar biasa ya. Hari ini mah kita mencetan bunuh tadi. Ya, ngeri. Sambil mencetan saya sumbu nyekek salit ya ke suami teh gitu kan. Supaya teh layak sing sireun ya. Biasa samuran. Lanjut dulu ya bunda. Nah maka dengan demikian bunda, ada beberapa titik skin hanger yang mesti kita berikan terhadap anak kita, terutama untuk anak laki-laki itu harus sering disentuh di telapak tangan, pundak, punggung. Itu adalah titik skin hanger buat anak laki-laki, telapak tangan, pundak, punggung. Untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Naon cenah? Nah itu untuk anak perempuan yang muda. Karena menurut penelitian, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Makanya kenapa kalau bunda punya tetangga anu juli doa ya, kurang ngalewat oke salah ada yang gitu. Nah itu penyebabnya adalah ketika kecil si orang itu kurang memiliki atau kurang di skin hanger oleh orang tuanya, sehingga efeknya adalah dia negatif thinking sama emosional. Jelas sampai sini? Oke, kemudian yang selanjutnya bunda, biasanya selain dari korban kekerasan, inner child ini juga muncul gara-gara biasanya korban perceraian. Sudah jelas ya kenapa? Karena di COVID ini itu sangat luar biasa sekali. Saya sering lewat ke pengadilan agama, luar biasa karena faktor ekonomi. Banyak sekali orang tua yang memutuskan bercerai, pada akhirnya yang jadi korban adalah anak, sehingga itu menimbulkan luka bekas di dalam hatinya yang sangat luar biasa dalam, dan yang jadi korban itu adalah anaknya. Kenapa seperti itu? Karena penikah, mau apapun itu kehidupan kita, mau kita bekerja, mau kita menikah, mau kita jadi orang tua, mau kita menjadi seorang pekerja, jadi apapun kita, kalau kita tidak dibarengi dengan keimanan maka sangat sulit. Ya sangat sulit. Ya kenapa? Karena cara terbaik menghadapi masalah itu hanya dengan sabar dan sholat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, penyebab anak inner child atau luka batin itu adalah biasanya korban bullying. Ya. Dan korban bullying itu biasanya bunda, bullying terbesar yang paling ditemukan oleh anak-anak itu bukan oleh temannya atau orang lain, tapi ternyata oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua di masa kecil dia tidak sadar selalu membanding-bandingkan anak. Padahal ketika orang tua membandingkan anak itu ternyata efeknya dia bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Ya, makanya bunda stoplah membandingkan anak kita si mancung, si pesek, si gendut, si langsing ya, si putih, si hitam, kemudian apalagi si keriting, si lurus dan yang lainnya. Hal-hal yang seperti itu kayak keherian, kayak cuman main-main, tapi ternyata efeknya itu sangat luar biasa di dalam hati anak. Itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak kita. Makanya berhentilah membanding-bandingkan anak kita bunda. Jelas sampai sini? Nah kemudian itu sekilas saja penyebab-penyebab anak yang luka batin. Kemudian yang selanjutnya bunda,
banyak dari kita tidak sadar tumbuh menjadi dewasa dan orang tua tanpa pernah sadar bahwa anak kecil di dalam diri kita itu sedang terluka. Karena inner child ini itu Bunda baru bisa kelihatan di usia SMP atau SMA. Ya, jadi kelihatannya anak kita itu memiliki luka batin itu di usia remaja, kurang lebih di usia SMP atau SMA. Makanya kenapa Bunda sering banyak yang nanyain ke saya, Pak Kodan, kenapa sih anak saya ketika kecil mah dia rajin ke masjid, rajin sholat, rajin belajar, nurut sama orang tua, pas SMP mabuk. Banyak kan yang kayak gitu, pas SMP dia narkoba dan yang lainnya atau melakukan pelecehan seksual. Kenapa seperti itu? Karena ini, jawabannya cuma satu, dia memiliki luka batin yang tidak tersembuhkan, akhirnya itu muncul di usia remaja. Dan kalau di usia remaja ini tidak tersembuhkan, biasanya dia akan menjadi gangguan kejiwaan. Dan gangguan kejiwaan inilah yang biasanya sering ditemukan oleh orang tua. Kalau orang tua sudah gangguan kejiwaan, maka ngasuh anak pun saya yakin gak akan benar. Benar gak benar? Ya, maka dengan demikian hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa gangguan kejiwaan yang sering ditemukan di orang tua. Yang paling pertama itu ada gangguan kejiwaan namanya itu paranoid. Nah, untuk paranoid teh? Halo. Ya, paranoid itu sanes anu ngejendul dina punuk ya Bunda. Ya, kalau paranoid itu cuma lemak ya Bunda. Nah, kalau paranoid itu biasa dikenal di istilah umum itu biasanya dengan istilah parnoan. Nah, parnoan itu banyak ketakutan. Jadi makan jengkol sieun asam urat ya, dan makan asin sieun darah tinggi, beureung sieun teu beunta deui. Ya, banyak anu gitu Bunda ya, padanya mah ketika mau tidur dia harus mengkonsumsi obat-obatan penenang. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya paranoid ini muncul gara-gara ketika kecil biasanya anak itu diasuh sama orang tua yang sudah usianya 50 tahun ke atas. Ya, kenapa? Karena secara psikologis usia 50 tahun ke atas itu dari segi mental sama fisik itu sudah berkurang. Ya, makanya wajar kalau nenek-nenek atau kakek-kakek yang mengasuh anak di atas 50 tahun biasanya mereka lebih ke protektif terhadap anak. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, harus gini, harus gitu. Dan bahkan ada yang cenderung membiarkan malah, pokoknya asal jemputnya asal tenangis sudah. Banyak yang kayak gitu nggak Bunda? Banyak. Yang akhirnya yang terjadi adalah anak ini itu memiliki gangguan kejiwaan paranoid, banyak ketakutan. Kemudian yang kedua Bunda itu ada penyakit gangguan psikologis yang namanya itu skizoid. Nah, gayanya jadi tahu skizoid pelanti diri saya. Oke. Nah, skizoid itu Bunda, itu biasanya artinya adalah seseorang itu atau orang tua atau siapapun itu biasanya mereka memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di hutan sendirian sama harimau sama ular, 2 hari digigit mati ya. Dan biasanya orang yang seperti ini tuh ditandai dengan wajahnya kalau cek orang Sunda mah teuyahan. Teuyahan. Ya lempeng, jadi kalau misalkan senyum ya gitu ekspresinya, kalau sedih gitu, kalau bahagia gitu. Jadi dia kesulitan sekali mengekspresikan emosinya atau perasaannya. Nah, ada kan gitu. Jadi kita teh lamun ngobrol di siapa teh kasinggung, bahagia atau sembuh, ngobrol di mereka atau kumaha. Nah, sulit memprediksi perasaan dia. Kenapa? Karena biasanya dari wajah itu lempeng, gak lurus gitu, lempeng tuh ya. Kemudian yang ketiga Bunda, itu ada juga penyakit yang dinamakan dengan skizotipal. Apa itu skizotipal? Nah, kalau skizotipal ini itu banyak Bunda yang nanyain ke saya itu, Pak Koda, kenapa sih anak saya itu indigo, bisa melihat makhluk halus, kemudian bisa melihat sesuatu, punya teman hayalan dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak dia itu indigo atau dejavu atau apapun itu, menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotipal. Ya, jadi skizotipal itu adalah si penderita merasa dia memiliki indera keenam atau kelebihan. Jelas ya? Jadi mungkin dia merasa bisa ngalengit, bisa ngirim katel ke perut orang, bisa apa lagi ya, bisa ngirim paku dan yang lainnya. Kalau saya bisa ngirim katel, mending ngirimkan paket ya, bener, gratis. Ya, jadi yang jualan online saya aja kirimnya ya, nanti saya kirim.
Nah, begitu ya Bunda. Dan terlepas dari benar atau tidak, seseorang itu memiliki indera keenam atau kelebihan, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan ya, yang dinamakan dengan skizotifal. Kemudian yang selanjutnya Bunda, yang keempat itu ada gangguan kejiwaan antisosial. Nah, kalau antisosial ini bukan kayak skizoid yang dia memutuskan hubungan dengan yang lain Bunda. Tapi kalau antisosial di sini itu dia lebih ke hilangnya rasa empati, tidak peduli dengan orang lain, tidak pernah mau merasakan penderitaan orang lain. Dan yang paling berbahaya dari orang antisosial itu biasanya dia cenderung lebih ke sadis dan bengis. Jadi sekali hauk dua gablok tilu cabuk opat kadek. Jadi kenapa ada orang yang rela, yang tega gitu ya mengayunkan golok ke badan orang, ada orang yang tega menusukkan pisau ke perut orang dan yang lainnya, padahal secara normal, psikologis normal kita boro-boro gitu ya Bunda, megang pisaunya aja saya udah nggak kebayang, ini sampai harus nusukin pisau ke perut orang. Nah, kenapa ada orang yang sampai tega seperti itu? Itu gangguan kejiwaannya adalah antisosial. Ya. Dan kenapa biasanya antisosial ini Bunda itu adalah efek paling rendah dari psikopat. Kalau psikopat itu, kalau bedanya antisosial mah itu nyirikan ya, jadi wajah itu galak. Tapi kalau dari psikopat kan tidak. Jadi kalau psikopat wajahnya itu manis ya, suka tersenyum, suka menolong orang, baik hati. Tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Nah itu orang psikopat. Tapi kalau antisosial dia mah cenderung sadis dan bengis. Jadi kelihatan dari wajahnya juga ketegaan gitu. Itu yang dinamakan dengan antisosial. Kemudian ngerti itu ya teh. Bisi rada belas soalnya araringis ya bahasana ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan narsistik. Narsistik teh Bunda sanes anu sok tiktokan wae, sanes anu sek selfie wae Bun. Karena narsistik di sini itu artinya adalah si penderita biasanya dia punya gangguan kejiwaan caper ya, cari perhatian berlebihan, ditandai dengan sering membesar-besarkan masalah sepele. Ya, jadi biasanya orang-orang narsistik itu berpenampilan glamor ya, jadi ngagetaskan boborelakan, tahu boborelakan? Dicampurin dong gitu dari kerudung sampai sepatu sama gitu baju nete ya. Ada nggak? Nah kenapa? Karena Bunda warna baju yang paling bagus dikenakan oleh kita menurut teori kuantum. Karena kenapa warna itu berpengaruh terhadap emosi? Karena menurut kuantum tadi kan emosi itu adalah gelombang dan gelombang itu bentuknya warna. Makanya masing-masing warna itu ada artinya Bun. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu, itu adalah warna religius, bukan terong-terongan ya Bunda ungu teh ya. Apalagi jamur ya, jamur itu janda di bawah umur ya. Bukan itu ya. Nah, kalau dicatat ke status ya. Kemudian Bunda di depan di sini di kening itu ada warna biru dongker. Nah, kalau warna biru dongker itu warna ketelitian. Cuman biasanya karena saking teliti biasanya hemat menuju duit Bunda ya. Ada yang pakai biru dongker awalnya salah kostumnya. Kemudian Bunda yang ketiga ada warna kuning. Warna kuning itu sanes ngambang ya Bunda. Tapi warna kecerdasan rasional. Kemudian di dada di sini itu ada warna hijau. Kenapa warna hijau itu ada di dada? Karena warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya sering saya rekomendasi bagi anak Bunda yang yang emosional, pengen jajan tuh pengen pokorolong, namun nangis itu banting barang dan yang lainnya, terapinya sangat gampang sekali Bunda. Kasihan kangkung supaya lulus dulu ya. Saya nggak tahu apa yang membuat kangkung itu jadi tunduk, tapi menurut penelitian warna hijau itu warna ketenangan. Makanya Bunda, penyebab anak emosional sama hiperaktif terdek cicing melupakan wae jalannya tiba baranting Bunda ya. Nah itu teh bukan penyebab karena dia bedegong, tapi karena pengaruh dari faktor makanan. Ya, makanan yang membuat anak emosional sama hiperaktif itu cuma dua, gula sama tepung, nggak ada lagi. Ya, makanya anak yang sering konsumsi susu, ya susu ingat ya, hitung sabaraha kotak sehari susunya ya. Susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Aduh, semuanya ya.
Ya, dan itu adalah penyebab anak hiperaktif sama emosional. Cuman 2 penyebabnya nggak ada lagi. Makanya kalau anak bunda pengen tidak hiperaktif sama tidak emosi, kurangi 2 hal itu ya. Gula sama tepung. Bahkan banyak hari ini yang anak-anak ADHD itu hiperaktif mengarah ke autis, penyebabnya adalah gula sama tepung. Nah, hari ini saya ingin sedikit membantah bahwa kecerdasan buat anak itu bukan dari susu bunda. Kenapa? Karena kandungan terbesar dari susu itu lemak. Ya, dan yang paling bagus untuk otak itu omega 3. Makanya kenapa orang Jepang itu menjadi bangsa paling cerdas di dunia, karena konsumsi ikannya paling tinggi. Karena omega 3 itu bisa dihasilkan dari ikan-ikanan belut, bandeng, salmon, tuna. Ya. Kalau nggak ada belut yang bapaknya aja tuh. Bahaya. Jelas ya, lanjut ya bunda. Halo. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda, selain warna hijau di perut ada warna orange. Warna orange itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang itu ada warna merah. Warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Ya, agak centil-centil gitu ya kalau seksual ya. Kemudian yang selanjutnya ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan. Dan kemudian ada juga warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu bentuknya warna hitam sama putih, karena itu bisa menguras sifat egois dari manusia, supaya tidak ada lagi harta kekayaan saya segini, saya pakai mobil ini, saya punya rumah di sini, dan yang lainnya. Kalau di Mekah ketika kita hajian dan umroh itu semuanya sama, bajunya warna putih dan 2 helai saja. Tidak ada yang pakai emas, tidak ada yang pakai tas Hermes, ya, Hermes ya. Atau tas kalung goni juga nggak ada ya, semuanya sama. Ya, kenapa seperti itu? Karena warna putih sama hitam itu bisa menguras sifat egois dan was-was. Lalu apa sih warna yang paling bagus dikenakan oleh kita bunda? Warna yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah yang 3 warna dikombinasi sekaligus. Ya, misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink ya. Selalu disering-seringkan bunda. Nah, itu terkait dengan warna bunda. Dan biasanya ini nih yang banyak orang gangguan narsistik itu gara-gara gak memahami teori emosi dan warna. Dan kemudian yang paling berbahaya dari orang narsistik itu tadi ini, yang melebih-lebihkan masalahnya. Jadi kadang dia suka menambahkan dan mengurangi informasi dari orang lain, pada akhirnya jadi adu domba. Dan itu penyakitnya adalah dinamakan dengan narsistik. Kemudian yang selanjutnya ada histrionik ya. Kalau histrionik itu bunda kurang lebih hampir sama dengan narsistik, dia cari perhatian, cuman perbedaannya adalah orang histrionik itu menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Ya. Jadi dia hanya menganggap beberapa orang saja yang boleh berteman dengan dirinya. Makanya wajar ada orang tua yang saya mah kalau mainnya pengen jeung Ceu Siti, karena Ceu Siti mah langsing kabawakeun langsing ya. Ada yang kayak gitu, atau pengen jeung Ci Iro karena Ci Iro mah beunghar mereka bawakeun beunghar. Ada yang kayak gitu bunda. Makanya bunda, sifat dari histrionik itu biasanya ditandai dengan geng-gengan. Rahasia ya. Anu sok ngaliwet teh di Cidewi bae. Itu teh gangguan kejiwaannya histrionik. Nah, makanan ulang ayah bunda kami banding ada mau seragam kelas A gitu, seragam kelas B. Gak usah bunda ya. Kenapa? Karena khawatir ini ya kita kalau misalkan itu didikan ngelakuin itu anaknya meniru, akhirnya anaknya juga jadi ngikut punya penyakit gangguannya namanya histrionik. Jadi histrionik itu bisa SMA geng-gengan gitu ya penyakitnya. Kemudian yang selanjutnya bunda ada penyakit yang dinamakan dengan avioden. Kalau avioden itu artinya adalah tingkat berkebutuhan sama orang lainnya tinggi. Ya mungkin bunda sering melihat di tetangga bunda atau mungkin saudara bunda yang dimana dia itu rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya. Ada nggak yang kayak gitu? Yang kayak gitu bunda ya, dia itu rela meninggalkan istri suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya hanya demi pacarnya yang membuat dia nyaman. Ya, bukan karena harta kekayaan dan yang lainnya. Dan itu gangguan kejiwaan itu adalah avioden. Jadi avioden itu tingkat berkebutuhan atau ketergantungan sama orang lainnya tinggi. Ya,
Ya, dan itu gangguan kejiwaan juga. Kemudian ada juga yang dependent. Kalau dependent itu kebalikannya, dia tidak membutuhkan orang lainnya tinggi, jadi cenderung egois dan ingin hidup sendiri. Dan yang terlahir, inilah yang paling berbahaya Bunda ya. Yang terakhir itu adalah obsesif kompulsif. Kalau obsesif kompulsif itu biasanya orang perfeksionis yang dimana dia itu tidak suka kalau ada rencana tidak terjadi. Ya, dan biasanya banyak, bahkan teman saya sendiri aja Bunda pada waktu itu dia hanya menikah umurnya 2 minggu saja berakhir dengan bunuh diri. Ya, padahal orang itu baiknya luar biasa Bunda, suka menolong orang, ceria, humble sama siapapun dekat Bunda, tapi ketika dia menikah 2 minggu Bunda. Dan itu laki-lakinya, teman saya itu yang laki-lakinya yang bunuh dirinya. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu Bunda? Karena dia perfeksionis. Kalau perfeksionis itu tadi tidak ingin ada sebuah rencana yang dia pikirkan itu tidak terjadi. Ya mungkin dia berpikir bahwa menikah itu enak, disayang-sayang, Indiaan ya, ada gitu kan ya. Langsung kayak Korea ya, naik mobil mewah, ke hotel dan yang lainnya tak apal ya. Cari rasa namun mau ngasih di imah dia ya. Namun mau gas di imah dia ya. Nah itu. Nah itulah Bunda orang-orang perfeksionis, dan inilah yang kenapa banyak sekali kasus bunuh diri itu yang terjadi itu banyak yang setelah diteliti ternyata banyak yang dilakukan oleh orang-orang perfeksionis. Ya kenapa? Karena dia tidak kuat kalau ada sebuah rencana yang tidak terjadi. Maka dari demikian ada di sini yang kayak gitu, jangan ya. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Lalu apa terapi bagi Bunda di sini? Mungkin tadi setelah saya jelaskan dari awal sampai akhir, dari mulai paranoid sampai obsesif kompulsif sampai perfeksionis itu, nanti mungkin Bunda ada yang merasa ya, atau ada teman Bunda atau saudara Bunda yang seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita sembuh dari gangguan kejiwaan itu? Yang paling pertama tentunya kita harus sembuh dulu Bunda luka batinnya. Ya karena cikal bakal dari penyakit gangguan kejiwaan itu adalah luka batin. Dan bagaimana kita sembuh dari luka batin? Tipsnya sederhana Bunda, hanya 2 saja. Yang paling pertama, Bunda harus sering meluangkan waktu me time. Me time itu bukan jalan-jalan ke Borma atau ke Alfa ya, tolong ya. Soalnya ibu-ibu mah lamun tacan ka Borma teh sok sawan ya tinggalin nanti. Sangat dibebenkeun ya. Bener tuh Pak itu, bener ya. Nah, me time itu Bunda di mana 1 hari dalam 1 minggu Bunda suami kemudian sama anak paling kecil sampai paling besar itu disuruh keluar, disuruh pergi kambing deh. Disuruh jalan-jalan aja Bunda sendirian di rumah, tapi tolong nyusuhan ya, tolong ya. Kemudian Bunda sendirian di rumah, seduh teh hangat, teh manis, kemudian duduk cantik nonton India sama Korea. Yes. Ada malu dia Allah pikiran. Nah kemudian setelah itu Bunda lakukanlah bonding. Bonding itu Bunda bicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Nah untuk menyembuhkan luka batin itu terapinya itu cuma satu Bunda, kita harus melakukan bonding dengan diri sendiri versi anak-anak atau berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi ketika kecil kita dipanggilnya Ice, misalkan kayak Ice, kamu sudah besar, anaknya 3. Maafkanlah orang-orang yang sudah menyakiti ibu di masa lalu sehingga kamu menjadi orang yang bahagia. Titik sampai sana Bunda. Kenapa? Karena banyak hari ini mungkin dari Bunda yang menjadikan landasan kesuksesan, semangat yang ingin menjadi sukses itu gara-gara pernah direndahkan oleh orang lain, ada kan? Ya misalnya saya pengen sukses, saya pengen beli rumah, saya pengen mobil gara-gara pernah direndahkan oleh orang lain. Ada nggak yang kayak gitu? Bertobatlah Bunda. Kenapa? Karena kalau Bunda sukses, saya yakin Bunda gak akan pernah bahagia. Ya, maka dan demikian sukses itu tidak perlu diraih dengan kesakitan di masa lalu, tapi sukseslah dengan apa yang kita miliki hari ini, sehingga apapun yang kita miliki hari ini kita tetap bahagia. Benar gak Bunda? Maka dan demikian salah satunya adalah berdamailah dengan diri sendiri dan orang lain, sehingga dengan demikian kita akan tumbuh menjadi orang yang lebih bahagia dan sembuh dari luka batin. Jadi tujuan dari bonding itu adalah berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Dan demikian kita akan sembuh dari luka batin. Yang kedua, untuk menyembuhkan luka batin itu adalah dengan cara ketemu sama teman lama, reunian. Cina hoyong pisan ya. Kamu ketemu teman lama bahagia kan? Iya. Kamu lama di bekelan ya.
Tapi jarang malah dicarekan ya riweuh sia teh cicing di pas sepele Bapak ya. Nah, yang seperti karena kesehatan jiwa dari seorang istri itu tergantung bagaimana suaminya memperlakukannya gitu ya. Makanya ada dua hal yang perlu Bunda lakukan supaya Bunda bisa sembuh dari luka batin. Yang pertama me time atau bonding, yang kedua adalah ketemu teman lama. Itu ternyata dipercaya ampuh untuk menyembuhkan luka batin. Kemudian ada 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita sembuh dari gangguan kejiwaan Bunda. Yang paling pertama terapinya itu adalah terapi kognitif atau pola pikir. Kenapa? Karena you are you think. Apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Tulis ke status ya. Nah, you are you think, apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan pun. Maka dengan demikian kita harus memahami 3 konsep. Yang paling pertama, hidup itu ada kebutuhan, keinginan, dan kenyataan. Betul nggak? Kebutuhan itu Allah akan jamin. Kenapa? Allah itu Maha Rahman Bunda, Maha Pengasih. Ya, Maha Pengasih. Allah itu akan mengasihi segala kebutuhan kita selagi kita hidup di dunia ini. Tapi ada keinginan. Nah, keinginan ini Bunda tidak boleh dimatikan. Kenapa? Karena keinginan ini tuh biasanya jadi semangat buat kita. Cuman kita harus filter dengan kenyataan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rohim. Maha Rohim itu Maha Penyayang Bun. Ya, kenapa hari ini kita itu nggak diberikan uang 10 miliar nggak kayak orang lain? Kenapa? Karena Allah tahu kalau kita dikasih uang 10 miliar hari ini, bisa jadi uang ini itu kita pakai maksiat, pakai mabok-mabokan, judi, dan narkoba. Betul nggak? Makanya Allah nggak kasih karena Allah sayang sama kita supaya kita tidak maksiat. Tapi kalau kitanya sudah memantaskan diri, Bunda, sudah menurut Allah itu layak, jangankan 10 miliar dunia dan seisinya bisa dikasih sama kita, Bunda ya. Buktinya pada zaman dahulu kala Nabi siapa ya? Nabi Sulaiman kalau nggak salah dia menguasai setengahnya dari bumi. Kalau nggak salah ya, nanti silakan dicari lagi referensinya. Buktinya kenapa seperti itu? Karena menurut Allah Nabi Sulaiman itu layak mendapatkan itu semua dan dia bisa memanagenya. Kenapa? Karena Allah itu lebih menyukai orang kaya tapi bersyukur dibanding orang miskin tapi sabar. Bukan berarti orang kaya lebih mulia, orang miskin tapi tidak mulia, bukan seperti itu. Tapi Allah lebih menyukai orang kaya tapi bersyukur dibanding orang miskin tapi sabar. Ya, jelas ya sampai sini. Kemudian yang kedua ada terapi interpersonal. Kalau terapi interpersonal itu bagaimana cara kita membangun hubungan dengan yang lainnya. Makanya sok seringan yang kayak gini ya. Parenting, pengajian, arisan itu disisipi dengan hal-hal yang paling baik. Kenapa? Karena ada namanya family building. Family building itu dimana waktu 1 bulan sekali itu kita harus kumpulkan satu keluarga, kemudian ngobrol parenting kayak gini. Itu sangat penting sekali untuk kesehatan jiwa kita. Bahkan kan di hadis dikatakan bahwa 40 hari seseorang itu tidak mendapatkan siraman rohani seperti ini, maka hatinya akan mengeras. Kenapa? Karena Bunda boleh saja mungkin pengajian di YouTube, penyajian di media sosial, tapi pengajian seperti itu sangat penting. Kenapa? Karena ada deliver gelombang gitu ya, gelombang emosi, gelombang hati dan yang lainnya yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita nonton YouTube. Kemudian yang ketiga terapi eksploratif. Kalau eksploratif itu piknik. Ya, kalau piknik itu Bunda diharuskan kita itu melabrak diri sendiri yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Contohnya misalkan Bunda takut ketinggian, coba ketinggian. Kalau misalkan Bundanya takut ular, coba pegang ular. Nah, tapi yang nggak ada bisanya dulu ya, bahaya nanti kalau yang ini. Jadi terapi eksploratif itu adalah terapi yang dimana kita itu harus melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, gitu ya. Dan dipercaya dengan kita melakukan 3 terapi ini, terapi eksploratif, interpersonal, dan kognitif itu bisa sembuh dari gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah sehat jiwa kita dulu sebelum kita ngasuh anak. Karena kalau kita nggak sehat, maka yang terjadi adalah nanti akan banyak terjadi kekerasan, bullying, korban perceraian, dan yang lainnya terhadap diri anak gara-gara orang tuanya memiliki gangguan kejiwaan. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila, Bunda, silahkan. Yang sehat boleh bertanya. Ya, silakan. Halo, ada orang? Boleh tanyain mungkin Terpesona. Ya, boleh tanyakan mungkin anaknya yang susah makan, main HP wae. Iya.
Tuh iya ya kalau tadi. Masa saya nanya saya jawab ya? Sok silakan, ada yang apa jawab tanya. Krik krik. Sok silakan, mangga. Langsung aja ya Pak. Ini saya mau tanyakan, jika ada anak, misalkan kalau di rumah seperti ini, di rumah itu dia periang, misalkan terus cerita aktif, tapi ketika di sekolah jadi kalem. Kadang kita nanya, kenapa ya Bu kalau di rumah kan gini-gini dah, tapi kalau di sekolah gitu katanya di rumah saya pribadi bukan ke anak saya. Gitu apa yang menyebabkan seperti itu? Apakah ada sesuatu atau apa wajar atau seperti apa gitu Pak? Usia berapa tahun Bu? Yang sama usia ini usia TK. Udah? Atau kalau saya mau usia 8 tahun. 8 tahun. Udah? Jadi usia TK kan ada seperti itu. Nah, gimana nih? Ya. Hampir Bunda ya, bahkan saya ketika melakukan observasi pemeriksaan psikologis itu rata-rata dari ujung barat sampai ujung timur ya, yang sudah saya lakukan pemeriksaan psikologi, hampir mungkin 95% anak-anak zaman sekarang itu memiliki gangguan itu. Ya, jadi dia jago kandang di rumahnya aktif, di sekolahnya jadi pendiam. Dan itu biasanya dia ada kelemahan di dua hal ya. Yang paling pertama kepercayaan dirian, yang kedua penyesuaian diri. Dan penyebab paling besar itu adalah kurang piknik. Nah, kurang piknik aja ya, karena saya lihat banyak mama-mamanya juga dari tadi terkenal. Kan corona. Ya. Nah itu ya Bunda, kenapa piknik? Dan ini bukan heureuy ya Bunda, memang betul terapinya itu adalah piknik. Karena maksudnya piknik itu kita nggak perlu harus jalan-jalan kemana gitu ya. Kenapa? Karena hari ini tuh hampir 95% anak-anak itu dikurung rumah, tidak main sama temannya di luar dengan dalil takut bahasanya jadi kasar, takut terbawa pergaulan dan yang lain-lainnya. Padahal yang paling pertama, hal yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak itu penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu di mana anak ini itu harus adaptasi dengan tempat-tempat baru. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengajarkan tata krama di rumah, Bun. Ya, karena kita tidak bisa mendirect judgment anak yang diam itu baik, anak yang aktif itu liwat. Ya, kenapa seperti itu? Karena di lapang mereka itu harus lari, di masjid mereka harus diam, kemudian di sekolah mereka harus belajar bukan main. Ya, bagaimana mereka bisa paham itu kalau mereka nggak pernah diajari di tempatnya, Bun? Paham nggak? Kenapa? Karena tata krama itu di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Maka dengan demikian kita tidak bisa menjudge anak yang diam itu baik dan anak yang lari-lari itu nakal. Kenapa? Karena tadi di mana tanah dipijak, di sanalah langit dijunjung. Makanya dengan demikian di bawah 7 tahun anak itu bahkan penyesuaian diri itu harus tuntas di usia 4 tahun, Bun. Harus tuntas di usia 4 tahun. Kalau misalkan di atas 4 tahun masih seperti itu, berarti dia ada keterlambatan. Ya, ada keterlambatan namanya tugas perkembangan. Karena masing-masing usia anak itu ada beberapa kriteria yang harus dituntaskan, terutama 0 sampai 4 tahun itu ada behavior development. Kalau behavior development itu adalah kesabaran. Kemudian di usia 5 tahun ada juga autonomy development, kreativitas. Kemudian baru di usia 6 tahun sampai 7 tahun itu mereka dilatih dengan learning awareness atau kesiapan belajar, calistung dan yang lain-lainnya. Nah, biasanya anak yang tadi bauan atau misalkan jago kandang itu dia ada masalah di usia 0 sampai 4 tahunnya, terlambat di kepercayaan dirian sama penyesuaian diri. Gara-gara memang itu hari ini banyak orang tua yang kurang memperbolehkan anaknya bergaul sama temennya, lebih senang di rumah dikurung sama HP. Itu enggak, Bunda? Ya. Dan tolong Bunda ya, ada survei yang paling menarik hari ini Bunda yang sering yang kemarin itu saya lihat di Google Trends. Google Trends itu Bunda adalah sebuah fitur yang ada di Google, dan di sana itu tempat penyimpanan yang sering dicari oleh orang Indonesia, satu Indonesia. Dan ternyata setelah diteliti 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu adalah pornografi. Padahal di masa kecil Bunda ngasih ke anak itu pasti yang paling pertama dikasih apa? Lagu-lagu anak, apalagi
lagu-lagu muslim tentang belajar tentang hewan-hewan dan yang lainnya, tapi kenapa dua tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu pornografi? Dan bahkan kenapa banyak hari ini anak-anak yang nanya, yang minta HP ke mamahnya dengan dalil, "Mak, saya tuh pengen HP buat belajar." Betul nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Nah, kenapa nggak trendingnya kimia atau fisika, Bunda? Malah trendingnya dua tertingginya pornografi. Nah, makanya demikian, Bunda tolong sekuat mungkin Bunda berhentikan HP buat anak kita. Kalau masalah gaptek, masalah zaman, Bunda buktinya dulu Bunda nggak pernah pakai HP, sekarang canggih luar biasa ya, mama sekarang. Buktinya paket datang di rumah ya. Suami lebih kalian di COD Naudi ya. Lebih pinter ya COD dan yang lainnya. Tapi kan sekarang belajarnya di HP. Betul, nah itulah yang mungkin hari ini tuh jadi permasalahan besar, Bunda ya, yang harus kita pikirkan solusinya bersama. Kenapa? Karena saya tidak melihat, bukan karena apa-apa ya, saya melihat data aja. Dua tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu adalah pornografi. Yang paling pertama bola. Jadi orang Indonesia itu yang paling pertama gila bola, yang keduanya berarti gila. Ya, terserah silakan milih apa ya, cuman itulah kenyataannya. Nah, maka dengan demikian saya sangat menginginkan sekali ke bunda-bunda sekalian, dan alhamdulillah saya punya anak bunda ya, dua, yang satu usianya 5 tahun hari ini tidak main HP bisa. Alhamdulillah ya. Orang tuanya aja bunda yang harus kuat ya. Karena HP itu diambil, si anak itu ya lemes gitu, jadi nggak ada semangat. Jadi kurang sosialisasi kan kalau anak main HP terus. Iya. Ini caranya gimana tuh Pak? Yang cepat, cara paling mudah gitu. Yang paling pertama orang tua dulu ya yang harus menguatkan diri bunda, karena pertama nangis itu baik buat anak bu. Karena ketika anak nangis 75% emosi anak keluar. Bahkan terapi emosi paling bagus itu adalah dibiarkan anak nangis sepuasnya. Cuma tolong lihat usia, karena kemarin di bawah 4 tahun ada anak dibiarkan nangis sepuasnya sampai berjam-jam meninggal pun. Kenapa? Karena kondisi jantung sama paru-paru belum kuat. Dilihatlah gitu berapa waktu yang harus diberikan. Disesuaikan gitu ya sama kondisi anaknya. Jadi intinya gini bunda, kenapa kan tujuan bunda ngasih HP ke anak itu supaya apa tujuannya? Yang paling pertama supaya anteng, yang kedua gak nangis, gak rewel, yang ketiga gak gangguin mama. Takut WA-an gitu kan. Ya karena saya lihat kenyataannya main HP barengnya mama. Nah itu kan tujuannya 3 hal ini kan, supaya anteng, gak rewel, sama gak ganggu mama. Nah, padahal tadi anak nangis itu 75% bisa mengeluarkan emosinya. Kemudian anak gangguinnya wajar lah, karena mereka kan masih kecil, butuh perhatian, butuh tadi skin hanger, butuh disentuh bagian telapak tangan, pipi, punggungnya dan yang lainnya. Kemudian numpahin air, namanya juga anak-anak wajar. Jadi itu dulu yang harus kita mindsetkan di dalam diri, sehingga ketika kita gak kasih anak, efeknya kan pasti rewel, gangguin mama dan ngamuk. Kita sudah siap. Kenapa? Karena tadi you are yuting. Apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Ketika bundanya nggak kuat, ya sudah, akhirnya kasih lagi. Ya, jadi kuatkan dirinya. Kalau ngadapin anak kelas 6 tuh susah Kak. Makanya gini bunda ya, saya sering jelaskan bahwa jangan sampai terlambat bun. Ngasuh anak itu jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena nangani anak emosi 4 tahun sama emosi anak SMP susah mana? Anak TK mau usia 4 tahun nangis paling gogor rentelan ya, ngamuk di jalan gitu ya, nangis-nangis. Tapi untuk usia SMP dia ngamuknya kayak gimana bunda? Bisa banting barang, bisa marah, bisa kabur dan yang lain-lainnya. Bahkan banyak yang tragis sampai membunuh orang tuanya. Auzubillahi min dzalik. Nah makanya hal kayak seperti ini tuh kita harus tuntaskan dulu bun. Emosi itu harus tuntaskan ketika kecil, kreativitas itu tuntaskan ketika kecil, penyesuaian diri itu harus tuntaskan ketika kecil, kemandirian itu tuntaskan ketika kecil. Nah termasuk tadi kan syarat untuk menterapi anak yang emosional itu salah satunya dibiarkan anak nangis sepuasnya, karena 75% emosi negatifnya keluar. Kalau kita tadi tunda-tunda dengan kasih HP, tunda akhirnya wajar kalau usia 6 SD dia marah-marah, kalau usia SMP dia marah-marah. Kenapa? Karena kita tunda-tunda, akhirnya nagih di masa yang akan datang. Makanya meningkatnya dia nangis sepuasnya usia 4 tahun, tapi di masa yang akan datang dia sembuh. Paham sampai sini? Iya. Ya. Kembali lagi untuk memberhentikan HP itu yang saya rasain mudah bun, mudah ya. Dan bahkan dia ketika komplain ke saya, Pak jangan main HP mudah gitu. Jadi saya yang malu gitu ya Pak. Padahal ya kerja gitu ya, saya main HP kan kerjaan, harus balas konsultasi, harus apa, harus edit video dan yang lainnya. Tapi anak menuntut saya untuk minta main. Akhirnya saya yang malu sendiri. Nah, usia anak saya 5 tahun sekarang nggak pernah main HP, bisa. Main sama temennya juga bisa.
Ya saya lihat ketika main bergaul sama teman-temannya yang main HP, dia lebih memilih pulang udah dibanding ngikutin main HP sama temennya. Padahal saya nggak pernah ngelarang kalau misalkan ngajarin, deh kalau temennya main HP pulang aja, enggak, saya nggak pernah ngajarin gitu. Ya. Jadi intinya mah balik lagi ke kita Bunda ya kalau masalah HP mah kuatkan diri kita dulu. Karena tadi you think apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan, maka setting dulu pola pikir kita. Sehingga ketika anak nangis, oh iya Ariel nyanyi gitu kan enak ya. Daripada kita harus ikut-ikutan marah ya. Paham? Cuman memang susah ya Bunda untuk itu. Karena tadi kita biasanya memiliki gangguan kejiwaan yang tidak sabaran, baperan, sensitif. Kalau anak nangis gangguin kita jadi gampang marah, gampang kepancing, akhirnya ya udah kasih HP lagi. Makanya orang tuanya dulu harus sembuh dari gangguan kejiwaan. Ya sampai sini ya. Itu ya Bunda terkait dengan kepercayaan diri. Kemudian kepercayaan dirian itu terapinya diberikan buah-buahan warna merah sama orange. Ya itu sangat, menurut penelitian itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan kepercayaan dirian anak supaya dia terjago kandang. Gitu. Dan terutamanya skin hunger ya. Skin hunger ini tuh selalu harus diberikan mau kondisi anak Bunda apapun juga, mau emosional, mau kurang percaya diri, mau apapun, skin hunger itu penting harus diberikan ke anak kita. Ya, ada lagi? Halo. Pak, ini Pak, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang anak saya yang sangat emosional, terus kalau menghadapi sesuatu itu suka berkeluh kesah. Kayak misalnya kalau dikasih PR, misalnya beberapa halaman, dia suka ngomel-ngomel. Kalau misalnya dinasehati, dia juga langsung emosinya tuh tinggi gitu. Nah itu bagaimana caranya? Mana gitu tuh? Yang paling pertama berarti kita lanjut ke pembahasan emosi Bunda ya. Ada waktu nggak? Ada 4 emosi yang harus kita ketahui Bunda. Yang paling pertama ada hot. Ya, hot itu marah dengan senyuman dan lemah lembut. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ada marah ditahan di gigi geraham. Kemudian yang ketiga itu ada godbun. Godbun itu marah dengan muka menyeramkan dan intonasi suara tinggi. Jadi kalau suami Bunda marah-marah terus kemudian bentak-bentak itu godbun ya. Kemudian yang terakhir ada laknatun. Kalau laknatun itu marah sambil melaknat-laknat orang. Nah itu kita harus bedakan dulu klasifikasinya. Misalkan anak kita masuknya kemana atau kita suka melakukan apa. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada beberapa terapi emosional yang harus kita ketahui. Yang paling pertama, terapi emosi yang paling bagus buat anak kita itu menurut Imam Nawawi itu adalah dengan cara menulis. Ya. Kenapa menulis? Karena menurut Imam Nawawi menulis itu bisa menenangkan hati dan pikiran. Makanya kenapa lamun Bunda marah itu emosional, silahkan nulis di buku diary. Misalkan hari ini saya marah gara-gara lihat tetangga beli kulkas baru, tulis. Atau yang kedua saya marah gara-gara lihat tetangga beli lemari baru, tulis ya. Hari ketiga saya marah gara-gara lihat tetangga punya suami baru, tulis ya. Di akhir bulan silahkan setorkan sama suaminya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah itu ya Bunda. Kenapa makanya ketika anak di bawah 7 tahun sebelum mereka diajarkan calistung di sekolah itu, yang paling pertama diajarkan itu naon Bunda? Ngagambar. Itu teh bukan heureuyeuan Bunda, tong dicarekan. Kenapa? Karena buat anak kan nggak mungkin langsung nulis buku novel atau cerita ya Bunda. Mereka itu pasti ngagambar heula, gores-gores heula, mewarnai dulu. Karena itu terapi emosi. Ketika mereka emosinya sudah stabil baru diajarkan calistung. Bener gak Bunda? Halo? Ya. Makanya Bunda ada terapi itu kalau buat anak-anak. Kalau misalkan buat Bunda, buat yang udah gede nih, udah dewasa atau anaknya sudah misalkan remaja, SMP, SMA, itu namanya ada terapi proyektif. Kalau terapi proyektif itu Bunda sediakan satu buku gambar khusus ya. Dan itu khusus buat Bunda atau buat anaknya yang SMP atau SMA. Kemudian bagi 4. Satu lembar itu dibagi 4, digaris 4. Kemudian satu hari itu masing-masing kotaknya harus diisi dengan gambar, harus pakai warna, hanya mengimajinasi saja. Misalkan imajinasi Bunda hari ini kepikiran centong, tulis centong, gambar centong. Kepikiran magicom, gambar magicom. Kepikiran dolar, ya tulis dolar dan yang lainnya. Jadi ternyata
ketika bunda melakukan itu namanya terapi projektif, itu akan semakin sehat kejiwaan dan emosi kita. Dan itu sudah dibuktikan banyak bunda. Bahkan kita bisa melihat kesehatan kejiwaan seseorang itu dari gambarnya. Mungkin nanti suatu saat kita tes ya bunda, gambar-gambarnya bagus atau enggak. Kalau yang perlu konsultasi nanti bisa kelihatan ya dari gambarnya. Cuma nggak sekarang karena waktunya nggak cukup. Kemudian yang kedua, terapi emosi itu adalah dengan cara bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mensucikan harta dan hati. Bunda ya, kenapa? Karena dari harta yang kita miliki itu bunda ada 2,5%-nya hak siapa bunda? Fakir, miskin, sama yatim piatu. Dan kalau 2,5% ini kita makan, saya yakin itu tidak akan jadi tenaga, tidak akan jadi daging. Malah mungkin itulah yang jadi mio, mungkin itulah yang jadi kista, mungkin itulah yang membuat anak kita emosional, karakternya aneh-aneh, kemudian mungkin itulah yang membuat suami kita selingkuh dan yang lainnya. Kenapa? Dimilih 2,5%-nya. Kenapa? Karena hak 2,5% ini adalah harta yang memang bukan milik kita. Miliknya itu siapa? Milik fakir miskin sama yatim piatu. Makanya sok salurkan bunda, tidak murah. Dari 100.000 itu cuma 2.500. Dari 1 juta itu 25.000 bunda. Kira-kira kalau bunda ngeluarin uang 25.000 bakal miskin uang? Saya yakin bertambah bunda ya. Makanya sok hitung, kalau dari 3 juta berarti cuma 75.000. Salurkan, misalkan beli nasi kotak ke Jumatan atau ke fakir miskin atau yatim piatu atau siapapun itu. Kenapa? Karena kalau itu kita makan, mungkin itulah yang membuat anak kita hari ini emosional. Mungkin itulah yang membuat hari ini kita jadi marah-marah, sensitif, punya gangguan kejiwaan. Atau mungkin hari itulah 2,5% inilah yang membuat hubungan rumah tangga kita bunda sama suami ini tidak harmonis dan yang lainnya. Atau bunda punya masalah yang tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena itu. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya bunda, yang ketiga, ketika kita marah itu dianjurkan untuk memegang bagian perut, ya menepuk perut sambil dipegang lipatannya. Ada kan lemak? Itu di bagian lipatannya bunda dipegang, itu ternyata ada hadisnya bunda, itu bisa menetralisir emosi. Begitupun kalau anak kita ketika dia marah, berarti hal pertama yang harus kita sentuh apanya bunda? Perutnya dulu. Ya, tapi tong digerok ya, gini-gini. Lama ya sentuh gitu ya. Selain kita suka sentuh kepala, pundak ya. Tadi kan skin hanger itu telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita misalkan suami bunda atau anak bunda punya emosi itu, dianjurkan untuk mandi di pemandian umum setelah bepergian, setelah safar. Ya kenapa? Karena ini ada hadisnya juga bunda, yang nggak tahu korelasinya apa, cuman menurut hadis setelah bepergian itu dianjurkan untuk mandi dulu di pemandian umum. Ya di wahangan ya, ada wahangan. Ya minimal di pom bensin, di masjid kan banyak ya untuk sekarang. Kenapa? Karena mungkin ketika kita keluar rumah itu ada gelombang-gelombang emosi yang ngikutin kita, atau misalkan kayak gini istilah ketempelan ya, ketempelan. Ada aura-aura dari orang lain masuk ke diri kita, akhirnya ke bawah ke rumah, akhirnya ketika di rumah kita marah-marah sama orang tua, sama suami, sama istri gitu ya. Kenapa? Gara-gara itu. Ya, makanya kali-kali ketika sebelum kita masuk ke rumah itu diusahakan bersih dulu sehingga di rumah itu suasana sudah segar dan tenang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah skin hanger ini tadi bunda, sentuhan nyaman di bagian kulit. Kenapa? Karena ketika anak kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Dan penyebab anak bunda kenapa hari ini gampang marah ketika marah banting barang dan yang lainnya itu tadi selain gula sama tepung, yang kedua, yang selanjutnya adalah ini skin hanger. Itu adalah terapi mujarab yang kalau bunda lakukan itu sangat luar biasa efeknya. Ya. Berarti kalau soal anak bunda sekarang marah-marah, baru satu dulu bagian skin hangernya, tapak tangan, pundak, punggung, kemudian kurangi gula sama tepungnya gitu ya, berikan makanan-makanan yang hijau-hijau supaya dia lebih tenang, kemudian makanannya disedekahin sebagian supaya apa yang dimakan oleh anak bunda itu benar-benar makanan yang halal dan thayyiban ya, selain halal juga menyehatkan. Jelas sampai sini? Karena saya yakin bunda penyebab anak yang emosional itu cuma satu, kekurangan skin hanger, gak ada lagi, sama dua, dia mengkonsumsi gula sama tepungnya berlebihan. Ada yang lain silakan. Cukup ya? Cukup. Baik, itu saja mungkin bunda yang bisa saya jelaskan dari awal sampai akhir. Insya Allah tayangan hari ini bagi bunda yang lupa, kemudian atau misalkan bunda ingin melihat tayangan ulangnya, silakan bisa dilihat di YouTube saya di Kodar TV.
nanti saya akan edit dulu dan saya akan share di YouTube saya di Kodar TV. Atau misalkan Bunda pengen lihat materi-materi lain juga ada di sana di Kodar TV. Nah itu paling pun yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak sesuai dengan norma perilaku tata krama di sini, itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang terakhir. Jangan lupa ya di follow Instagram saya Kodar TV dan YouTube saya Kodar TV ya. Nanti Bunda bisa melihat ilmu-ilmu yang luar biasa di sana. Itu saja mungkin.